kerekam tuh. Nah, iya. Oke, ayolah kita gas. Kan ini maksimal nih untuk kelompok nih sampai 4 room. Jadi memang kalau masuk kalau kita presentasi, jadi nggak usah deh ini kan lagi lah. Siap, siap, Bu. Lanjutlah. Langsung diskusi ya. Iya, Bu. Jadi kalau yang tadi terputus tadi. Oh iya. Berarti kami ini dulu, Bu. Apa? Ngulang asal wae lagi, Bu. Mana? Mungkin mulai, Bu, ya. Iya, kita lah mulai kan. Aja Varian duluan. Oke. Langsung baik udah. Iya, ya. Oke. Oke. Aku nih undangannya udah ke kamera jadinya ya, karena baca di laptop. Zoom pakai HP. HP-nya di tengah laptop. Lah, ada bisa baca. Oke, siap. Apa di print ya maunya ya? Iya, Kak. Masalah pakai laptop enaknya bisa satu arah. Sudah tadi tuh, cuma macet. Oh. Oke, Bu. Kita mulai ya. Oke. Oke. Assalamualaikum, Ibu Eni. Apa kabar? Ya, sehat semua, Bu. Waalaikumsalam. Oke dulu Pak Rian. Aku coba pakai laptop. Kalau dia bisa ya. Iya, Oke dulu. coba. Oke, siap. Waktu kita juga masih panjang. Itu suara siapa tuh? Katanya. Sinyalnya susah sekali. Ini yang dikirim Ibu nih, kita ini ya, yang refleksi diri nih, Bu Eni. Mana Bu Eni? Suaranya Bu Eni, suara. Mic-nya. Macet dah. Nah, bagus. Nah, ini kayak gini masih nampak ya? Iya, jelas. Oh, kayak gitu ya rupanya. Oh, tapi kalau kita baca ini ya, nggak nampak muka bapak jadinya. Jadi kayak cuma ngobrol sama laptop bae. Ya udah apa-apa, memang ngobrol sama laptop kok. Tak ketawa aku. Yuk, ayolah kita mulai yuk ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang refleksi kata Ibu tuh. Ini untuk Kaget itu kapan? setelah kita selesai latihan 2 kali baru refleksi. Oh gitu. Oke, siap. Ya. Oke. Mulai ya. Oke, siap. Assalamualaikum Ibu Eni, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bapak. Ya, alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua, Pak. Alhamdulillah Bu, kalau baik. Saya juga ikut senang mendengarnya.
Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah, Bu? Nah, itulah Pak. Sebenarnya saya ini memang ada sedikit masalah. Tapi jujur saya bingung. Bingung mau menceritakannya kepada siapa. Eh, Kira-kira hari ini Pak Rian ada waktu enggak? Kalau misalnya Bapak ada waktu, eh, tapi sebelumnya mohon maaf kalau seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu kok, Bu. Dan jangan sungkan kalau Ibu mau berbincang atau mengobrol, tidak mengganggu kok, Bu. Oke, enggak ganggu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sebelumnya. Jadi gini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya itu sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya juga merasa tidak bisa tenang. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Dari hasil pembicaraan kita ini, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa setidaknya menceritakan keluh kesah yang saya rasakan. Oke, baik, Bu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya atau solusinya ya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa ya, Bu? Silakan diceritakan. Kayak gini Pak, kita kan dalam beberapa waktu terakhir ini kan kita sedang ada kegiatan nih di sekolah, ada kegiatan supervisi kan. Nah, di mana kegiatan supervisi itu kan tidak hanya kepala sekolah yang mensupervisi kita, tetapi diwakilkan oleh wakil kepala sekolah yang senior. Nah, beberapa hari lalu saya kan disupervisi oleh guru senior di kelas. Nah, ketika supervisi itu saya mendapatkan teguran dari beliau. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalah ini tidak terlalu serius sih Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa menurut Bu Eni? Jadi gini Pak, jadi ketika itu Bapak supervisor itu kan mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi intinya saya itu mendapatkan kritik dari beliau ketika saya melakukan pembelajaran di kelas gitu Pak. Berarti proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu Eni dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks karena memang waktu saya disupervisi itu saya memang tidak ada menggunakan buku teks Pak dalam mengajar. Nah, hal itulah yang memicu beliau mengkritik kegiatan pembelajaran saya. Oh. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Eni terhadap respon dari supervisor tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau Pak ya, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting
apapun itu sumber belajarnya masih tetap mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan gitu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu Eni lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang interaktif, kemudian saya menggunakan uh, media video-video pembelajaran yang menyenangkan gitu. Oh, ngomong-ngomong, mengapa Ibu Eni tidak menggunakan buku teks? Saya tidak menggunakan buku teks itu karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid gitu. Kemudian murid-murid juga merasa termotivasi, kemudian dan sejauh ini uh, masih tetap mengacu kepada kurikulum kayak gitu, Pak. Oke, oke. Sebenarnya itu sudah bagus, Ibu. Kemudian soal output, menurut Ibu, bagaimana hasil saat Ibu Eni mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam, Bu, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul betul juga sih, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran sana ya? Dan selama ini juga menurut saya masih ada beberapa siswa yang berhasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, Gitu Pak. oke, Oh, apa-apa, oh, Septian. oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak, agak ini, oke, itu saya. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, Nah, itulah penting buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari supervisor atau pengawasnya kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu Eninya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Sih. ya benar juga Pak ya. Saya pikir ada benarnya juga Pak memang. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan dan kondisi Ibu? Ya terima kasih banyak Pak. Terus terang saya sudah merasa agak sedikit nyaman, tetapi masih ada yang sedikit mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain agak sedikit terbengkalai juga. Tapi lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman adalah karena beliau itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Nah, jadi saya itu takut nanti akan jadi permasalahan di kemudian hari. Iya, 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 iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, saya membuat Bu Eni merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Eni tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika supervisor memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat supervisor merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak, Pak ya? Jujur saya cemas sekali, Pak. Jadi kalau menurut saya, untuk masalah Ibu Eni ini bisa merefleksi. Oke, oke. Oke, baik.
Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah Bu Eni ini bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalkan Ibu Eni dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin dan percaya pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat dan motivasi dari Ibu Eni dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan saja begitu ya Pak, harapan saya juga demikian. Oke Bu, iya Bu, amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu Eni selanjutnya? Eee, iya Pak, jadi saya itu berniat nantinya saya mau menemui beliau untuk membicarakan hal ini, mungkin beliau akan memberikan solusinya bagaimana gitu. Oke, iya mantap, luar biasa sih Bu. Sebuah rencana yang sangat bagus. Ibu, lalu kira-kira apakah masih ada hal yang akan Ibu lakukan? Masih ada sih Pak, saya rencananya nanti, akan menemui beliau, maksudnya bukan beliau ini, menemui Bapak itu, Bapak supervisor Pak. Kemudian dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya, saya juga akan mulai untuk menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada, Bapak yang melakukan supervisi kepada saya mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, gitu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memulai memakai buku teks, Pak, untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Kemudian dan mengenai sumber-sumber belajar yang ya, hilang pula Pak, mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara yang saya gunakan tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wow, subhanallah, luar biasa Ibu Eni. Langkah penyelesaian. Wow, subhanallah. Wow, subhanallah, luar biasa Ibu Eni. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide yang Ibu sampaikan ini. Pak, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega menyelesaikan permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Eni. Pada akhirnya Ibu Eni sudah merasa lega, tenang, nyaman. Ya, terus dari yang sudah Bu Eni rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya atau deadline waktunya? Hmm, mengenai hal itu, insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Eh, tatap muka di ke depan, dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum pastinya, kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk peraturan dari sekolah, ataupun saran dari supervisor saya tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi untuk menemui dan berbincang secara langsung dengan
Bapak supervisor. Oke, iya Bu, mantap Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Eni dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu Eni tersebut? Kalau untuk masalah ini Pak, sebenarnya saya juga masih dalam pemikiran. Maksudnya saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang sesama guru produktif di AKL, kemudian sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus Bu. Hmm. Mantap sekali Bu. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Ini semoga semuanya. Wah, ulang lagi lah selatihan. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Eni. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu Eni dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman. Ya, amin, amin Pak. Dan terima kasih banyak sekali lagi atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan dari Bapak, sehingga saya merasa lebih enak dan lega. Kemudian semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Ya Bu, amin amin ya robbal alamin. Ya sama-sama ya Bu Eni ya. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Eh, Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti di hari Senin. Oh iya iya Bu, iya Bu. Sudah Pak ya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Iya iya Bu Eni, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Eni. Sik. Oke, sip. Sudah sekali lagi. Yang Bentar mana Pak Bu? ya. Bentar Pak, ini ponaan dulu. Bentar. Ya lanjut lanjut lanjut. Suaranya Bu Eni. Ya sudah. Oke, siap. Yang mana kita? Yang ini lagi. Diriku jadi coach ya. Ini Yo. Ini pendek nih Pak ya yang kedua nih. Yang mana? Yang mana? Skenario 1 baik kan kita pakai. Oke, siap. Oke. Berarti ini selamat pagi Pak. Di sini selamat pagi Bu ya. Yo.
Baca-baca Ibu Langsung Eni ya. lah. Ibu Eni kan bisa aja. Ini lah. Langsung ya kita ya. Kaki Iya. refleksi pula. Yuk, kita mulai. Ding, 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 ding. Ada telepon bunyi dari Pak Rian kan, Caknya. Oh, telepon ini ya. Iya kayaknya sih. Oh, iya, iya, oke lah. Selamat, selamat pagi Pak Rian. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Eni. Terima kasih sudah bertanya. Ya, sama-sama. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Rian? Saya ingin Hah? Kok kayak langsung sih? Ingin meningkatkan. Iya, kok langsung ini ya? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Mana ya Bu ya? Kata-kata Ngap, ya? ngapa? Apa langsung ya tak? Iya. Ngapo dia? Ngapo? Tidak kata-kata nyongkok langsung ini ya. Saya ingin meningkatkan langsung kok ini gitu ya. Coba ulang lagi Bu. Ulang lagi dari telepon Bu. Iya, aduh. Gitu. Selamat pagi Pak Rian. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ibu Eni. Agak ceria dikit kan? Oh iya. Mm-mm. Alhamdulillah Ibu Eni. Baik. Terima kasih sudah bertanya Bu. Oke, sama-sama Pak Rian. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu hari ini Pak? Gini Bu, saya nih ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola Hmm, kelas. ya. Eh, ya bagus sekali Pak. Eh, Kira-kira apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi mengelola kelas tersebut Pak? Sebenarnya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa sih Bu. Hmm, jadi selama ini apa yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan Bapak? Jadi selama ini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran pada jurusan saya Hmm, Bu. Tetapi belum ada yang benar-benar benar. efektif untuk bisa diterapkan di jurusan saya Bu. Oh begitu. Eh, jadi begini, dalam setiap percobaan itu kan pasti ada tantangan nih Pak Rian ya. Nah selama ini Sambil adakah cepat Bu. adakah yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan Bapak tersebut? Tuh. Iya gini Bu. Lanjut ya. Iya gini Bu. Sebenarnya saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oh gitu. Jadi intinya itu permasalahan Bapak dalam mengelola kelas itu adalah Bapak masih kesulitan begitu Pak ya untuk mengendalikan siswa yang suka mengobrol gitu. Mungkin asik dengan temannya ketika Bapak mengajar di kelas gitu Pak ya. Oh, lalu Pak, apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Jadi begini Bu, sebenarnya saya membutuhkan strategi untuk Mhm, mengendalikan siswa yang suka mhm. berbicara saat pembelajaran berlangsung pada saat proses praktek di bengkel sih Bu. Nah, baiklah. Eee, Coba mari kita bahas, Pak, ya. Kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, yang harus kita lakukan itu adalah, Pak, kita itu perlu memahami sebenarnya apa yang menjadi penyebab siswa itu dia senang berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran yang Bapak sampaikan? Atau apakah karena mereka itu merasa bosan? Kemudian, atau apakah mereka itu
sebenarnya ingin menarik perhatian Bapak atau mungkin ingin menarik perhatian temannya, begitu Pak. Nah, kita harus mencari tahu dulu apa yang menjadi penyebab siswa tersebut kayak gitu, melakukan hal itu gitu. Bentar, Mbak ngedrop laptop. Hmm, udah. Nggak lanjut apa ngeluar laptop dulu? Yuk lanjut Bapak. Oh, siap. Dah. Yuk lanjut. Oke, lanjut deh. Nah, Mungkin saya pikir sih karena mereka tidak memahami materi pembelajaran kayaknya, Bu, ya. karena mereka tidak memahami materi pelajaran. Eh, jika memang demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, Pak. Misalnya Bapak mungkin harus melakukan perubahan atau perbaikan pembelajaran di kelas dengan misalnya Bapak menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian menggunakan video pembelajaran yang menarik begitu, sehingga mereka itu tidak merasa bosan. Karena kalau siswa itu merasa bosan, nah mereka itu akan sulit untuk menerima apapun materi yang kita sampaikan gitu Pak. Jadi mungkin Bapak bisa mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Banyak ngomong aku Pak ya. Dan untung si cosnya. Oh, iya sih, Bu. Mungkin nanti saya akan mencobanya untuk metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Agar siswa saya pada saat proses pembelajaran di bengkel tidak merasa bosan lagi, Bu. Nah, bagus sekali Pak Rian. Nah, tapi selain itu, kita juga perlu nih Pak memberikan penguatan positif kepada siswa kita, khususnya bagi siswa yang tidak berbicara gitu. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Jadi siswa yang suka berbicara itu mungkin kita mengatasinya dengan memberikan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Nah, untuk yang tidak terbiasa ribut di kelas, kita bisa memberikan mereka pujian atau penghargaan kayak gitu. Oh iya, Bu. Baiklah kalau gitu. Saya akan melakukannya dan mencoba yang Ibu sarankan tadi, seperti memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, terus memberi penghargaan atau pujian kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran yang saya sampaikan. Nah, sekarang bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan nih? Kayak gitu. Sudah ada belum gambarannya? Kira-kira saya nih harus melakukan apa gitu? Ya sih, Bu, sudah ada memang sedikit gambaran yang akan saya lakukan ke depannya mungkin untuk strategi yang akan saya lakukan pada proses pembelajaran saya. Oke, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini, Pak. Silahkan Bapak implementasikan strategi tersebut. Kemudian mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Saya juga ingin tahu bagaimana hasil dari penerapan strategi Bapak yang terbaru, gitu Pak ya. Oke, Bu, terima kasih ya Bu Eni ya. Saya akan melakukannya dan menerapkan apa yang sudah Ibu sarankan dan saya akan implementasikan strategi-strategi tersebut. Nanti kalau ini untuk hasilnya nanti saya akan sampaikan kepada Ibu. Oke, baik sama-sama Pak. Oke Pak. Oi. Berarti benarnya kata-kata bapak-bapak Bu. Sedikit-sedikit baik, dikit-dikit baik. Bener nih ini Pak. Aduh. Nah, ini nggak usah kita edit lah, ada ininya. Ya, baca-baca kita lah Bu. Kan tidak dikumpul ini kan? Ida. Kurasa Ida. Tapi kayak gitu kita tanya dulu ya. Ya.
Terus selanjutnya kita nih ngapain ini? Apa refleksi sendiri-sendiri ataukah harus diungkapkan apa ditulis? Kayaknya nanti direfleksi dah. Silakan diunduh. Oke. Nah, itu ada Ibu tuh. Coba Silakan tanya, Bu. coba tanya Pak. Itu kan yang mau saya share screenkan tadi itu lembar refleksi yang ada di LMS. Ya Bu. Macam tadi. Nah, silakan diisi. Nanti kita sampaikan pada saat gabung grup. Oh, nanti untuk refleksi nanti ya Bu ya. Iya, tapi silakan diisi pada sesi ini. Sesi di kelompok ini silakan diisi. Sampaikan nanti. Ada koreksi dikit ya, Pak Rian. Iya Bu. Tadi pada saat coaching, Pak Rian saya perhatikan tangannya ada yang. Oh iya Bu. Iya. Iya kan? Kalau coaching kan kita bahas harus hadir seutuhnya nih. Bahasa tubuh kan ini yang tangan ini. Bahasa tubuh itu menunjukkan untuk membantu ke coaching. Jadi menunjukkan kalau ini kita tidak serius nih untuk bertanya. Jadi tidak hadir seutuhnya ke Bu Eni gitu. Oh iya. Jadi bahasa tubuhnya itu ya. Kemudian aku dengar sekilas di sini roomnya 4 kan, 4 jadi tabrakan masuk semua yang ngomong nih. Iya Bu. Tapi aku dengar dari percakapan terakhir tadi, Bu Eni tidak nanya ya. Pertama, sekarang ini kalau Parian jadi seorang guru, berada di skala berapa nih? Kalau skalanya 1 sampai 10, tidak memberikan Parian untuk bertanya nih. Oh ya saya kalau ini di skala berapa gitu, 8 atau 8 ya. Tingkatnya baru kan ditanya tadi, apa sih yang dilakukan untuk tidak nanya ini skala tadi. Iya kan? Kemudian tadi tidak nanya juga. Kira-kira tadi kan Parian sudah nyampai nih ide yang mau dilakukannya, tapi tidak ditanya oleh Bu Eni. Kira-kira kapan sih Parian mau mulai melakukannya? Oh iya. Tidak ditanya juga kan? Bu Eni itu kan? Karena saya nyimak ketika Bu Eni jadi coach, ketika Parian jadi coach saya tidak tanya, tidak tahu jadi. Kemudian yang terakhir yang Ibu tangkap, Bu Eni nanya lagi, Pak Parian dari coaching kali ini apa yang bisa Pak Rian dapat? Bisa disampaikan Pak Rian misalnya. Jadi bisa nyimpulkan apa yang didapatnya dari coachingnya hari ini bersama Bu Eni. Itu kan di sesi terakhir. Pak Rian untuk sesi coaching kali ini kira-kira apa sih yang sudah didapat oleh Pak Rian dari perbincangan kita yang dalam beberapa menit ini? Itu Bu Eni tidak nanya itu, ya kan Bu Eni? Iya Bu. Jadi nanti kan Pak Rian nyimpulkan nih apa yang disampaikannya tadi kan? Sudah sampaikan, oke. Pak Rian, untuk jumpa kita kali ini mungkin cukup sampai di sini Pak Rian, lain kali kita bisa bincang lagi. Baru ditutup. Kasih atas waktu. Itu kan masih ada poin-poin pertanyaan yang belum diajukan. Itu ya. Oke, Bu. Ini baru sesi latihan. Kita latihannya sampai jam berapa nih? Tadi kita 1 jam. 1 jam untuk latihan ini 1 jam. Tadi 4.15 harusnya Bu. 4.15 selesai? Iya tadi tuh. Kalau 1 jam. Kalau 1 jam. Karena kita 4 JP nih. 4 JP itu 3 jam. Tapi yang di room barunya gimana? Sudah cukup? Gimana Bu? Kita tadi kan latihan link. Yang tadi terputus. Mungkin waktu ini bisa dimanfaatkan dulu Pak Rian untuk ngisi lembar refleksi tadi untuk bisa disampaikan di room utama. Boleh Bu. Merefleksi buku masih kan?
Itu Iya, kita siap, bilang Bu. di LMS, Ya. silakan diisi, nanti disampaikan pada saat juruk utama. Oh, bukan mau dikumpul itu, Bu, ya? Untuk disampaikan nanti ya, Bu, ya? Untuk disampaikan nanti ya, Iya, Bu, itu? Oh, siap, siap, siap. iya. Tapi sekarang kan siap diisi dulu. Oke, siap, Bu. Ya. Skenario dikumpul enggak, Bu, besok, Bu? Enggak, Bu, ya? Skenario, Pak Rian. Itu Ibu. Mana tuh? Boras. Kayaknya lah udah ke grup lain, Ibu. Oh. Ya, skenario yang kedua nih emang terlalu pendek nih ya emang ya. Nggak selengkap yang pertama tadi kan. Cari lagi dong. Ya yang tadi tuh udah bagus sih sebenarnya. Anu kata-katanya itu udah bagusnya tuh. Jadi Cuma gimana nanti lah? kaget tinggal ditambahin bae lagi. Siap. Nanti aku nyontek Harian dari kita masuk room utama jam berapa? Kalau tadi Ibu jadwalkan tadi itu kalau nggak salah jam 4.15 nggak Bu ini ya? Ibu jadwalkan. ya. Karena link kami terputus mungkin Oh, bentar lagi sesi kayak Ibu. latihannya Sesi latihan apanya Bu? bagaimana Varian? Kalau tadi kalau untuk sesi latihan ini Bu, kata Ibu tadi jam 4:15 terakhir ininya habisnya Bu. Karena link kami terputus, mungkin nggak apa-apa Bu sampai 30 atau 35 karena kami belum refleksi kayak itu Bu, belum ngisi refleksi. Biar waktunya agak panjangan. Nanti setelah itu silakan masuk ke room utama ya. Iya, siap-siap Bu, siap. Pertanyaan untuk coach. Oh, refleksi. Itu kan refleksi Anda. Nah, ini ketika Iya. menjadi coach ini. Wah, pertanyaan untuk Pak Rian. Apa Pak Rian yang Bapak rasakan setelah pada saat di coaching tadi Pak Rian? Sangat senang Bu. Oke, kita tulis ya. Pak Rian sangat senang. Gimana? Terus? Cari dulu ya. Sama baik nih. Aduh. Oke, kita isi dulu lagi nih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Enak. Iya, aduh nyontek, oi. Saya merasa percakapan Oh iya Bu ya. Satu apa? aja, Bu, agak ada perwakilan mungkin kita nih. Siko-siko katanya. Hah? Siko-siko. Iya. Iya, siko orang 5 menit. Aduh. Jadi susah. Sudah Ibu ini belum? Belum? Ngetik. Tapi sudah kan? Lalu pertanyaan nomor 1 lagi nih.
Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Oh ini ada. Pasti nemu tuh. Aku terlewat pulau Varian tugas itu konseptual tuh. Yang mana? Hah? Masih ada tugas ya? Aku tertinggal, terlewat. Maksudnya? Yang eksplorasi konsep. Oh, Ada yang aku jawab. Maklum lah subuh-subuh ngerjoinnya kan. ngapa kok subuh-subuh sih, Bu? Yo enak bae. Hmm, Jadi siang tuh udah mikir lagi, sudah itu nah. hmm, Aku ini kan tidurnya cepet, jam 8 malam lah tidur. boleh lah Bu ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Josnya cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Sama Varian. Nah, ya nyari yang lain aku sih. Astagfirullahalazim. Oh ini aja yang selesai berarti. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Hadir tepat waktu. Ini ujung-ujungnya ditambah-tambah dewe nih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara supervisor dan guru tersebut, sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Umpan balik. Teruskan umpan balik dari coach Anda. Yang kedua, baiki. Ini kita nilai yang punya ibu yo. Saat di coaching dan saya berperan sebagai coach, saya merasa canggung, kaku, dan bingung. Yes, mantap nih. Pertanyaan untuk Apa yang masih perlu diperbaikan atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki mungkin ialah bagaimana coach mengajukan pertanyaan agar pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau rumus yang ada. Adalah bagaimana coach mengaju atau memilah untuk menggali segala kekuatan atau potensi yang ada pada diri guru agar tetap sukses. Masih ada PR nih berarti ngedit. Aduh. Yang mana? Naskah tadi. Oh iya
Dikit kan kita, Bu. Iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran tersebut? Menghadirkan diri sepenuhnya atau sih? Oh, berarti badan aku tadi ini ya, seharusnya gimana ya seharusnya? Badan tadi itu kata Ibu tadi. Oh, mungkin tadi tuh Bapak mungkin kan ini, karena kita masih latihan, jadi pikir Bapak ada apa, itu kali kan. Iya, iya. Tangannya ditaruh di dagu kayak gini dak Bapak tadi tuh. Gini Gini, ya. heeh. Seharusnya, Ya seharusnya. ngobrol apa pakai bahasa tubuh kayak gini, kayak tangannya atau kayak mano, gitu. Oke, siap, siap, Itu siap. kan, kita ngobrol, senyum kan. Kayak gini kan. Menghadirkan diri sepenuhnya. Bacaan choice ya. Buat kita Halo? apa yang masih perlu diperbaiki ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada choice. Untuk selanjutnya mungkin menghadiri diri sepenuhnya atau potensi agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi choice-nya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Terus berlatih untuk mengcoaching agar selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Teruskan umpan balik dari choice Anda. Dan choice apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Kelompok varian sudah selesai ya? Iya, Bu. Sudah selesai, kita kembali ke kelompok utama. Oke, baik, Bu. Iya. Saya stop ya rekamannya. Iya, Bu. Iya, Bu. Boleh, Bu. Ayo, Bu, ini yuk. Apa, Pak? Kita balik ke room utama. Oke, siap. Oke.